Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis CVR. Untuk judulnya sendiri, analisis validitas isi dengan 5 validator terhadap instrumen tes kemampuan berpikir kritis siswa pada materi laju reaksi. Video ini disusun oleh Arjawan Chandra Pranoto. Dia ada Vinda Hikmah Pujiastuti, Fikri Dina Alia, Nazla Hirzia Rizka, dan dosen pengampu Profesor Dr. Enda Susila Ningsih, MSI. Untuk latar belakangnya sendiri, fokus utama dalam pengembangan instrumen tes berpikir kritis pada materi laju reaksi terletak pada aspek validitas isi, karena sebuah instrumen hanya dikatakan berkualitas jika butir soalnya benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan mewakili domain kompetensi secara akurat. Dalam praktiknya, seringkali instrumen dibuat tanpa melalui pengujian pakar yang terukur secara kuantitatif, sehingga objektivitas hasil pengukuran sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan metode Content Validity Ratio atau CVR yang dikembangkan oleh Lause pada tahun 1975 menjadi sangat krusial dalam penelitian ini. Dengan melibatkan 5 validator ahli, metode CVR memberikan landasan statistik yang kuat untuk mentransformasi penilaian kualitatif pakar menjadi data kuantitatif yang objektif. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap butir soal dalam instrumen tes memiliki tingkat relevansi dan esensialitas yang tinggi, sehingga benar-benar mampu memotret kemampuan berpikir kritis siswa secara valid dan reliable. Pengertian dan jenis validitas instrumen. Menurut Sugiono, validitas instrumen merupakan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang terdapat pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sebuah instrumen penelitian dinyatakan valid apabila instrumen tersebut mampu menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, dalam arti alat tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga mampu menghasilkan data yang objektif dan akurat. Dengan demikian, validitas instrumen menjadi jaminan bahwa hasil tingkat pengukuran dalam penelitian memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan mencerminkan reali- reliabilitas dan dari variabel yang diteliti, seperti kemampuan berpikir kritis siswa pada materi laju reaksi yang kami teliti. Dia ada jenis-jenis instrumen, jenis-jenis validitas instrumen. Yang pertama ada validitas isi, adalah ukuran sejauh mana sebuah instrumen, tes atau kuesioner mencakup secara lengkap dan representatif semua aspek penting dari domain atau konsep yang seharusnya diukur. Dan ada validitas konstruk, adalah sejauh mana sebuah alat ukur seperti kuesioner atau tes dapat mengukur konsep abstrak atau teori yang seharusnya diukur. Bukan hanya mengukur hal lain secara kebetulan, terutama penting untuk konsep yang tidak bisa diukur langsung, misalnya kecerdasan, kepuasan, atau kecemasan. Selanjutnya ada validitas terkait kriteria. Ada jenis validitas tes atau alat ukur yang menilai seberapa baik skornya berkorelasi atau memprediksi hasil dari suatu kriteria eksternal yang sudah terbukti valid seperti standar MAS atau ukuran lainnya yang dapat dipercaya untuk menentukan keakuratan alat ukur tersebut dalam mengukur konsep yang dituju. Dan ada pengertian CVR. Menurut Lause, Content Validity Ratio adalah sebuah pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur validitas isi suatu instrumen berdasarkan derajat kesepakatan di antara para ahli atau validator mengenai seberapa esensial suatu butir soal dalam mewakili konstruk yang diukur. Dalam metode ini, setiap validator diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap butir soal ke dalam kategori penting atau esensial, berguna namun tidak esensial, atau tidak diperlukan. Nilai CVR kemudian dihitung berdasarkan rasio antara jumlah validator yang menyatakan suatu butir soal penting dibandingkan dengan jumlah total validator yang terlibat. Lalu saya menegaskan bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk secara objektif menyaring dan menentukan butir-butir soal yang layak dipertahankan atau harus dieliminasi melalui perbandingan nilai CVR hasil perhitungan dengan nilai minimum dalam tabel Lause, sehingga menjamin representasi konten yang kuat pada instrumen tersebut.
Baik, selanjutnya adalah tujuan analisis CVR, di mana yang pertama adalah menilai tingkat keesensialan setiap butir instrumen berdasarkan penilaian para ahli. Artinya CVR yang digunakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu butir instrumen benar-benar esensial menurut para ahli, di mana ahli yang ditunjuk ini benar-benar ahli yang memahami materi atau konstruk yang diukur. Kemudian yang kedua adalah menentukan kelayakan item instrumen sebelum digunakan pada penelitian. Melalui nilai CVR ini, peneliti dapat menentukan apakah suatu item ini sudah layak digunakan atau belum. Kemudian selanjutnya adalah menyaring item yang benar-benar valid. CVR ini berfungsi sebagai alat seleksi, di mana hanya item yang dinilai esensial oleh sebagian besar ahli yang dapat dipertahankan. Kemudian selanjutnya adalah instrumen yang dikembangkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan validitas isi instrumen, di mana tujuan akhir CVR ini adalah memastikan kesesuaian isi instrumen dengan indikator dan konstruksi yang diukur. Semakin tinggi nilai CVR item, maka semakin baik validitas isi instrumen tersebut. Baik, selanjutnya adalah perhitungan dari CVR sendiri. Pengukuran CVR dilakukan oleh ahli dengan memeriksa setiap komponen instrumen pengukuran, kemudian dilakukan pemberian skor pada setiap tanggapan ahli, di mana tanggapan ahli yang menjawab penting atau iya diberi skor 1 dan ahli yang menjawab tidak penting diberi skor 0. Perhitungannya ini dapat dihitung menggunakan rumus menurut Lausi 1975, di mana rumusnya adalah CVR sama dengan NE dikurangi N per 2 dibagi dengan N per 2, di mana CVR sendiri adalah rasio validitas isi, dan NE adalah banyaknya validator yang menjawab penting atau relevan, kemudian N adalah banyaknya validator yang memvalidasi. Nilai dari CVR yang dihitung tadi akan selalu berada pada kisaran min 1 sampai dengan 1. Selanjutnya adalah nilai dan kriteria dari CVR sendiri, di mana nilai minimal CVR yang diterima ini bergantung pada jumlah validator. Ini menurut Lausi 1975 dan ditampilkan pada tabel berikut oleh Airy dan Skelly 2014, di mana panel size merupakan jumlah validator dan N merupakan jumlah minimal validator yang harus setuju. Contohnya, apabila ada 5 ahli, maka harus ada 5 minimal ahli yang setuju. Kemudian apabila ada 10 ahli, maka ada 9 ahli yang setuju minimal. Kemudian selanjutnya suatu butir yang analisa akan dinyatakan valid secara IC apabila nilai CVR yang dihitung ini akan lebih besar dari nilai CVR kritis yang ditampilkan pada tabel. Selanjutnya adalah kekurangan dari CVR sendiri. Ini menurut Geldres et al. 2023. Yang pertama, kekurangannya adalah bergantung sepenuhnya pada penelitian ahli. Yang kedua adalah tidak menjelaskan alasan dibalik penilaian ahli. Yang ketiga adalah sensitif terhadap jumlah ahli. Dan yang keempat adalah hanya dapat mengukur satu aspek validitas, yaitu hanya dapat mengukur validitas isi saja. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari CVR. Yang pertama adalah sederhana, mudah dipahami, dan mudah diterapkan. Kemudian yang kedua, memiliki data statistik yang jelas. Yang ketiga, banyak dirujuk dan diterima oleh berbagai peneliti. Dan yang keempat adalah fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai bidang penelitian. Selanjutnya akan dilakukan uji coba dan tutorial cara untuk menghitung CVR oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana kita menghitung CVR, yaitu di sini kita menggunakan penilaian validitas isi oleh 5 validator terhadap instrumen tes kemampuan berpikir kritis siswa pada materi laju reaksi. Nah, untuk soal yang kita gunakan sendiri yaitu sebanyak 20 soal dengan 5 rater atau 5 validator. Di sini nilai 1 yang ada pada kolom tabel itu berarti butir soal relevan, dan nilai 0 itu berarti butir soal tidak relevan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambah kolom, yaitu kolom NE, yaitu merupakan kolom di mana berapa validator yang merasa bahwa item itu penting gitu, atau item itu dibutuhkan. Di sini kita akan menulis NE, dan selanjutnya kita akan menulis CVR.
Nah, dari data tersebut kita akan memasukkan ke dalam Excel untuk menghitung secara statistik seperti itu. Baik, data yang tadi sudah kita punya ya di Microsoft Word, kita akan melakukan analisis CVR dengan aplikasi Microsoft Excel. Di sini teman-teman bisa membuka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian, yang pertama kali dapat kita lakukan adalah kita pindahkan data ke Microsoft Excel. Kita copy pastekan ke dalam Microsoft Excel ya. Kita paste terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat data yang akan kita analisis. Untuk yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari NE atau number of panelists who answer important. Artinya, rater atau validator yang memberikan nilai 1, skor 1. Artinya bahwa butir tersebut dikatakan baik ya. Kita lakukan dengan menjumlahkan skor yang diberikan oleh seluruh rater untuk setiap butir soal. Di sini caranya kita bisa ketikkan sama dengan dalam kurung, kita sum dulu ya, kita dalam kurung, kita pilih untuk skor pada butir 1, kemudian kita tutup kurung, dan kita enter. Nah, di sini didapatkan skor NE untuk butir 1. Untuk butir 2 sampai butir 20, kita bisa drag ke bawah. Kita drag sampai nomor 20. Nah, sudah didapatkan nilai NE untuk setiap butir soal ya. Di sini kemudian kita akan analisis nilai CVR-nya. Di sini NE dikurangi dengan N per 2. N adalah total number of panelists atau rater atau jumlah validatornya. Di sini raternya kita ada 5, maka nilai N per 2 adalah 5 per 2 atau 2,5. Dan dibagi dengan nilai N per 2 juga. Jadi dibagi 5 per 2 atau 2,5. Di sini kita akan coba hitung ya. Kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih nilai NE untuk butir 1, kita klik di sini, kemudian dikurangi dengan N per 2 atau 5 per 2, hasilnya 2,5, kemudian ditutup kurung, kita akan bagi dengan klik garis miring, kita bagi dengan nilai 5 per 2 juga ya, atau 2,5. Kemudian kita bisa enter. Kita enter. Nah, didapatkan untuk nilai CVR pada butir nomor 1 adalah 1. Untuk butir 2 sampai 20 kita drag ke bawah. Nah, kemudian kita dapatkan untuk nilai CVR untuk masing-masing butir soal. Nah, di sini kita akan analisis apakah butir tersebut valid atau tidak. Kita lihat di sini ada di tabel CVR. Nah, di sini kita gunakan jumlah panelis atau raternya itu ada 5. Jadi nilai minimumnya adalah 0,99. Artinya, butir yang mendapatkan nilai CVR kurang dari 0,99, artinya butir tersebut dikatakan tidak valid. Di sini ada butir nomor 5, ya, nomor 6, 7, kemudian 14, dan 15. Nah, jadi kelima butir tersebut dikatakan tidak valid atau tidak dapat digunakan untuk percobaan ya. Di sini tidak dapat digunakan untuk uji coba soal. Kemudian untuk nilai yang lain yang nilainya 1 ini sudah memenuhi nilai minimum, maka dikatakan bahwa butir soal tersebut dikatakan valid.
Nah, itu merupakan uji coba yang dilakukan oleh teman-teman saya. Kemudian dari semuanya, dari penjelasan awal dan juga uji coba, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode CVR ini efektif untuk menilai keesensialan setiap butir instrumen secara objektif berdasarkan kesepakatan para ahli. Dan suatu butir instrumen akan dinyatakan valid secara isli apabila nilai CVR yang dihitung akan lebih besar dari nilai CVR kritis sesuai dari jumlah validator yang ditampilkan pada tabel yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian instrumen yang dihasilkan ini akan memiliki validitas isi yang kuat dan layak digunakan dalam penelitian. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.